Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alfi Nikmah, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah berkenan hadir serta membimbing kami dalam acara diskusi siang menjelang sore hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan pada kesempatan kali ini. Saya Afif Yainul Iksan, NIM 25, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Pada kesempatan kali ini adapun narasumber kita dari kelompok 11 yaitu Siti Nikmatus Saadah NIM 06 dan Vina Normala NIM 12 akan menjelaskan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini narasumber kita akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana pengertian kekerasan dan perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana penyebab dan bentuk dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang ketiga, bagaimana dampak dan tantangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah bagaimana upaya dalam menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Langsung saja kepada narasumber kita, Mbak Siti Nikmatus Saadah dan Mbak Vina Normala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kekerasan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Sehingga dapat didefinisikan, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik seseorang, termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Selanjutnya adalah pengertian dari perguruan tinggi. Dalam KBBI, perguruan tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, universitas, institut, ataupun sejenisnya. Sedangkan menurut UU Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik seseorang, termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang terjadi di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah penyebab dan bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang pertama, penyebab terjadinya kekerasan seksual. Secara umum, terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Yang pertama adalah faktor natural atau biologis. Faktor ini memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan kepada perempuan. Pada faktor ini, diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimalnya tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, korban kekerasan seksual merasa terganggu dan terhina karena merasa dilecehkan oleh pelaku. Yang kedua ada faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya yang tumbuh di masyarakat adalah ketimpangan gender serta relasi kuasa.
Faktor ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk dari suatu sistem patriarkal di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut sehingga telah tertanam di dalam pikiran masyarakat setempat. Faktor relasi sosial yang seringkali dijumpai di lingkungan kampus ialah korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani menolak atau hanya diam ketika mengalami pelecehan, lantaran pelaku biasanya adalah seorang yang memiliki kedudukan dan memiliki kuasa di kampus, entah itu sebagai dosen, staf, ataupun pemimpin organisasi tertentu di kampus. Korban merasa takut lantaran statusnya sebagai seorang mahasiswa yang tentunya akan masih berhubungan dengan sang pelaku. Adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu faktor korban untuk tidak berani melaporkan tindakan pelaku. Selain itu, rasa takut mendapat stigma negatif dari masyarakat atau disalahkan oleh berbagai pihak dan dianggap melebih-lebihkan menjadi suatu pertimbangan korban untuk memilih diam. Padahal korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terdapat 21 bentuk. Kekerasan yang dimaksud di sini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, ataupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual dapat berupa menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, atau eksibisionis, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, ataupun siulan yang bernuansa seksual kepada korban, atau bisa disebut catcalling. Selanjutnya, menatap korban dengan nuansa seksual atau bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap korban. Yang selanjutnya, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, ataupun sejenisnya yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Dan masih banyak tindakan yang lainnya bisa dibaca di dalam makalah halaman 5 dan 6. Sedangkan menurut Komnas Perempuan mengidentifikasikan adanya 15 bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan adalah kekerasan seksual yang berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis kepada korban. Intimidasi seksual ini bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, melalui surat, SMS, email, dan yang lainnya. Bentuk ketiga yaitu pelecehan seksual, yakni tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual ataupun seksualitas korban. Ini termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan ataupun isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin saja sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, ada eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksualitas maupun untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk uang, sosial, politik, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah prostitusi paksa, yakni situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, ataupun ancaman kekerasan.
Dan masih banyak bentuk kekerasan seksual lainnya yang dapat dibaca dalam makalah halaman 6-9. Yang ketiga, mengenai dampak dan tantangan kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun orang dewasa sekalipun. Namun, pada kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa tersebut. Tindakan kekerasan seksual membawa dampak emosional dan fisik terhadap korbannya. Secara emosional, korban kekerasan seksual dapat mengalami stres, depresi, gangguan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana korban menerima kekerasan tersebut, mimpi buruk, bahkan keinginan bunuh diri sampai kehamilan yang tidak diinginkan. Secara fisik, korban kekerasan seksual mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, resiko tertularnya penyakit menular seksual, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, mengenai tantangan kekerasan seksual. Ada beberapa tantangan yang perlu kita pelajari supaya dapat lebih memahami mengapa kasus kekerasan seksual lebih sulit diproses dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Berikut ini beberapa tantangan yang ada dalam kekerasan seksual, diantaranya yang pertama, menyalahkan korban atau victim blaming. Tindakan menyalahkan korban adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku. Hal ini terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui tindakan, kata-kata, ataupun pakaiannya. Salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas kejadian yang dialami adalah victim blaming yang dilakukan oleh beberapa macam pihak, baik dari aparat penegak hukum, lingkungan pendidikan, bahkan dari anggota keluarga korban sendiri. Biasanya, bentuk victim blaming di Indonesia berkisar pada cara berpakaian korban yang dianggap mengundang, kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif, dan respon korban yang tidak melawan kepada pelaku. Yang kedua, tuduhan palsu atau false accusation. Hal lain yang membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Tidak hanya itu, banyak sekali korban yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk melaporkan hal tersebut. Yang ketiga, yakni pembebanan pembuktian. Tantangan lain yang dihadapi korban dan pendamping korban kekerasan seksual adalah pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab dari pihak korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Tidak jarang saat melaporkan kepada pihak yang berwenang, pihak korban yang dituntut untuk mencari identitas dan data lengkap pelaku sehingga memberikan rujukan pasal dalam aturan hukum yang bisa digunakan oleh aparat untuk memproses kasus lebih lanjut. Pada poin 4, yakni upaya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang pertama, upaya pencegahan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu kasus kekerasan seksual di sejumlah kampus telah menyeruak ke tengah publik. Mengkhawatirkan, miris, bahkan membuat geram. Kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Dalam konteks pencegahan terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan, seperti membutuhkan perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual dapat berdampak besar pada resiko psikologis korban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma. Gejala stres korban pelecehan seksual ini pada akhirnya berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban yang dalam menjalani kehidupannya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama, kejujuran dan kebenaran hati dari pejabat dan instan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahkan. Dan potensi disalahgunakan posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang terlalu batas. Yang kedua, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut. Untuk yang ketiga, membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosen yang keliru. Yang keempat, bersikap terbuka dan bahkan membuka saluran pengaduan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan seksual. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas kampus mengenai informasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat mengarah pada kekerasan seksual di kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi ini penting bagi seluruh sivitas kampus, terkhusus mahasiswa, agar mereka dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Teknik ini dimungkinkan dapat mengkondisikan perilaku masyarakat kampus untuk menjauh dari model-model perilaku yang bisa mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, pada upaya penanganan kekerasan seksual. Setiap perguruan tinggi wajib melakukan penanganan dalam kasus kekerasan seksual melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melalui pendampingan. Pendampingan ini sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan seksual yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Mengingat tidak sedikit dari mereka yang berujung pada rasa bersalah yang besar. Mereka menganggap bahwa korban kekerasan seksual merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat, sehingga tidak jarang mereka diam dan tidak berani menyampaikan apa yang terjadi. Dengan adanya pendampingan ini, korban akan diberikan konseling, layanan kesehatan seperti visum, bantuan hukum, advokasi, serta bimbingan sosial dan rohani. Yang kedua, perlindungan. Perlindungan kepada korban atau saksi kekerasan seksual diantaranya memberikan jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, memberikan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, perlindungan atas kerahasiaan identitas, menyediakan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegakan hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma kepada korban, menyediakan rumah dan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang diberikan. Yang ketiga, pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi dari pelaku kekerasan seksual yakni sebagai berikut. Yang pertama, sanksi ringan, diantaranya teguran secara lisan, membuat surat pernyataan permohonan maaf yang dipublikasikan di internal kampus atau media sosial. Yang kedua, sanksi sedang, diantaranya memberhentikan secara sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pengurangan hak mahasiswa meliputi skorsing, pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lainnya. Yang ketiga, sanksi berat, diantaranya memberhentikan tetap sebagai mahasiswa, memberhentikan tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas, serta pembiayaan program konseling dibebankan kepada pelaku.
Selanjutnya pada poin keempat, yakni pemulihan korban. Pemulihan kepada korban kekerasan seksual diantaranya melakukan tindakan medis melalui terapi fisik, terapi psikologis, bahkan bimbingan sosial dan rohani. Dalam mengatasi hal tersebut, semua kalangan saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Korban harus selalu dibimbing, selalu dibina agar dia tidak merasa sendirian. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan materi pada diskusi siang menjelang sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman untuk bergabung dalam grup WhatsApp dan kami akan memilih 3 penanya. Saya selaku moderator dan dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata serta perilaku yang kurang berkenan. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.